Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mursyid Romli dengan NIM 240107110010 akan membacakan kitab Safinatun Najah. Namun sebelum itu, alangkah baiknya sebelum membaca kitab ini, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah yang dikhususkan untuk pengarang kitab ini, supaya kita mendapatkan kemudahan, keberkahan, dan pemahaman saat kita mempelajari kitab ini. Al-Fatihah. Amin. Faslun Arkanul Islami. Adapun pasal rukun-rukun Islam, khamsatun, yaitu ada 5 perkara. Yakni rukun Islam ada 5 perkara, ada 5 perkara. Sahadatun, yang pertama yaitu bersaksi atau bersahadat. Allah ilaha, bahwa tiada Tuhan illallah, kecuali Allah, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus sholati, dan yang kedua mendirikan sholat. Wa ita'uz zakati, dan yang ketiga yaitu mengeluarkan zakat. Wa shaumu Ramadana, dan yang keempat yakni berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti, dan yang kelima menunaikan ibadah haji. Manistata'a ilaihi sabilan, bagi yang mampu menuju Baitullah, yaitu biaya perjalanannya. Jadi di sini menjelaskan rukun Islam itu ada 5 perkara, yaitu syahadat. Yang pertama yaitu syahadat, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan yang kedua yaitu mendirikan sholat. Zakat, yang ketiga adalah zakat. Yang empat, melaksanakan puasa 1 tahun sekali, yaitu di bulan Ramadan. Dan yang kelima yaitu ibadah menunaikan haji, namun ini hanya bagi yang mampu. Faslun arkanu imani sittatun. Adapun sebuah pasal rukun-rukun iman itu ada 6. Antumina, yang pertama yaitu beriman billahi, kepada Allah, wa malaikati, dan yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, iman kepada rasul-rasul Allah, wa bil yaumi, dan yang kelima yakni iman kepada hari yang terakhir, wal akhiri, wa bil qadami, yaitu, dan yang keenam yakni iman kepada qadar, khairihi, berupa baik, wasarihi, dan buruknya, minallahi ta'ala. Jadi rukun iman itu ada 2 perkara, ada 6 perkara, yakni yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kepada malaikatnya, dan yang ketiga kepada kitab-kitab Allah, yang keempat yaitu kepada iman rasul-rasul Allah, dan yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah iman kepada qadar, kepada qadar Allah. Nah, contoh beriman kepada Allah itu seperti apa? Yaitu kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa akan keagungan Allah, akan keesahan Allah, akan adanya Allah, bahwa Allah itu hanya satu dan tidak bermakhluk. Dan yang kedua, iman kepada malaikat Allah, yakni mempercayai dan meyakini adanya malaikat-malaikat Allah. Dan yang ketiga yakni iman kepada kitab Allah, seperti meyakini kitab yang kita yakini yaitu ada 4: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran yang kita baca pada saat ini. Dan iman kepada Rasul-Rasul Allah, meyakini bahwa Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada kita semua. Dan iman kepada hari kiamat, meyakini bahwa akan ada hari kiamat. Dan yang terakhir yakni iman kepada qadar, itu meyakini bahwa takdir meyakini berupa baik dan buruknya dari Allah.
Faslun wa magna la ilaha Faslun wa magna la ilaha illallahu. Adapun sebuah pasal pengertian la ilaha illallah, la ma'budah, tiada Tuhan yang disembah, bihaqqi dengan benar, bil wujudi dalam wujud, illallahu kecuali Allah. Yaitu di sini menjelaskan pengertian la ilaha illallah itu bahwa kita meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar dalam wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faslun, adapun sebuah pasal, alamatul bulughi, adapun tanda-tanda baligh dewasa, salah satun itu ada 3 perkara. Wa tamamu khamsatu asrota, yang pertama yaitu genap usia 15 sanatan, 15 tahun, fi dzakari bagi seorang laki-laki, wa unsa dan perempuan, wal ikhtilamu, yang kedua itu mimpi basah, fi dzakari bagi laki-laki, wa unsa dan perempuan, litis insina sinina pada usia 9 tahun, wal haidu dan yang ketiga yaitu haid, fil unsa bagi perempuan, litis insinina pada usia 9 tahun. Ya, di sini ini menjelaskan tentang tanda-tanda balighnya seseorang yang telah dewasa. Yang pertama itu genap usia 15 tahun bagi seorang laki-laki, dan perempuan bagi seorang laki-laki. Dan yang kedua yaitu ciri-cirinya bermimpi basah bagi seorang laki-laki, dan perempuan yaitu mengalami haid pada usia minimal 9 tahun. Faslun surutu ijza'il hajari, adapun sebuah pasal syarat-syarat sahnya istinja dengan batu, sama niyatun itu ada 8. Ayyakuna, yang pertama ayyakuna wala yang taqila, yang pertama hendaknya dengan 3 batu. Ayyakuna bisalasati ahjarin, yang pertama hendaknya dengan 3 batu. Wa ayyun qiyah, yang kedua ketiga batu sudah bisa membersihkan al-mahalla tempat najis, wal aila yahiffan najasu, yang ketiga sekiranya belum kering an najasu apa najisnya, wala yang taqila 4 najis tidak berpindah, wala yatro'a yang kelima tidak dicampuri, alaihi akharu olehnya najis yang lain, wala yujawiza yang keenam najis tidak melewati sofhatatu pantatnya orang, wasafatahu dan hasyafahnya orang, la yusibahu najis tidak terkena ma'un air, wa antakuna dan yang ke-8 hendaknya wal ahjaru ada beberapa batu tohirotan itu suci. Jadi di sini menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya beristinja. Yang pertama itu hendaknya dengan 3 batu, seperti sepengetahuan saya dan sepengalaman saya dulu menurut kitab dan penjelasan dari guru-guru saya, yaitu dengan menggunakan 3 batu dan digunakan ujung-ujungnya. Dan yang ketiga batu sudah bisa membersihkan tempat yang najis, tidak berbekas atau najisnya belum kering, najisnya tidak berpindah-pindah dari tempat keluarnya. Maksudnya najis itu tidak belepotan waktu kita beristinja dengan batu tersebut.
Dan juga najisnya tidak melampaui arah samping lubang zubur bagi yang buang air besar, dan tidak melampaui ujung zakar bagi orang yang buang air kecil. Najisnya tidak terkena air, keadaan batunya harus suci. Batu tersebut harus merupakan batu yang kering dan suci. Faslon, adapun sebuah pasal. Furudul wudu'i, adapun fardu-fardunya wudu. Sittatun, yaitu ada 6 perkara. Al-awwalu, adapun yang pertama, an-niyatu, yaitu niat. Syarat fardu-fardunya wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama yakni niat. Niat itu harus dari dalam hati sendiri, bukan hanya dari lisan saja. Ats-tsani ghuslul wajhi, dan yang kedua ialah membasuh wajah. Dengan air yang bersih. Ats-tsalitsu ghuslul yadaini, dan yang ketiga ialah membasuh kedua tangan, yaitu dari ujung jari sampai siku. Ma'al mirfaqaini arabi'u, beserta kedua siku. Arabi'u, yang keempat. Mashu syai'in, ialah mengusap sesuatu minar roksi, dari kepala, yaitu bisa diartikan juga mengusap sebagian dari kepala, hanya sebagiannya saja diusap, bukan dibasuh. Perbedaannya dibasuh dengan diusap, ketika membasuh itu harus dialiri dengan air, tapi ketika hanya mengusap itu hanya disentuhkan dengan air saja, itu sudah cukup. Minar roksi, dari kepala. Al-khamisu, adapun yang kelima, ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki. Ma'al ka'baini, serta kedua mata kaki. As-sadisu, adapun yang keenam, at-tartibu, yaitu tertib. Nah, ini yaitu, dan yang kelima itu adalah membasuh kaki beserta mata kaki. Mata kaki dibasuh dengan bersih. Dan juga yang terakhir adalah tertib. Apa yang dimaksud dengan tertib di sini, yaitu berurutan dari yang pertama, yaitu adalah niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua tangan, dan juga yang keempat ialah mengusap sesuatu dari kepala, mengusap sebagian kepala, dan yang kelima yaitu membasuh kaki, dan yang kelima yaitu tertib. Tertib di sini yang dimaksud adalah berurutan. Faslun an-niyatu, adapun niat qasdus syai'i, menghendaki sesuatu, muqtaronan, yang dibarengi bi fi'lihi, dengan perbuatan. Yani di sini ini menjelaskan tentang niat. Wa mahalluha, adapun tempat niat, al-qalbu, ada di hati. Jadi tempat niat yang sesungguhnya itu bukan berasal dari lisan, melainkan berasal dari hati kita sendiri. Contohnya juga dalam kita niat berwudu, sholat, itu bukan hanya berucap dari lisan saja, tapi dari hati. Contoh simpelnya gimana? Contoh simpelnya juga, kalau itu sulit bagi kalian, contoh simpelnya kalian tuh berniat dalam hati, saya besok niat kuliah studi fikih dengan benar. Itu sudah niat dalam hati, itu sudah dimaksud dengan niat. Itu di sini adapun tempat niat yang sesungguhnya ada di hati. Watalafulu, adapun melafalkan biha, dengan niat, sunnatun, ialah sunnah. Jadi kita melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Contohnya ketika kita berwudu, kita sudah niat dalam hati tapi kita masih dilafalkan dengan lisan, itu hukumnya sunnah. Wa waktuha, adapun waktu niat, inda ghusli awali juz'in, ketika membasuh awal bagian, minal wajhi, dari wajah. Watartibu, adapun tertib, alla yuqaddima, ialah tidak mendahulukan, ghuswun, terhadap suatu anggota, ala ghuswin, atas anggota yang lain. Jadi
di sini menjelaskan ketika niat itu adapun waktu niat itu waktunya dilakukan ketika kita membasuh muka, kayak dibarengin dengan melakukannya. Membasuh muka itu sambil kita itu berniat dalam hati bahwa kita itu niat berwudu. Dan juga tertib, yakni tidak mendahulukan salah satu dari rukun wudu tersebut. Faslun, adapun sebuah pasal. Al-ma'u, adapun air. Qalilun, itu ada yang sedikit. Wa katsirun, dan ada yang banyak. Fal qalilun, adapun air sedikit. Ma, ialah air dunal kullataini, yang kurang dari 2 kulah. Yakni air yang sedikit itu yang dimaksud adalah kurang dari 2 kulah. Wal katsiru, adapun air banyak. Kullatani, ialah air yang ada 2 kulah atau lebih dari 2 kulah. Jadi yang dimaksud air sedikit di sini adalah air yang kurang dari 2 kulah, sedangkan air banyak itu sampai 2 kulah atau lebih. Faksaro atau lebih. Wal qalilu, dan adapun air sedikit, yatanajjasu, itu menjadi najis, biwuqu'in najasati, sebab kejatuhan najis, fihi, ke dalamnya. Jadi ketika air itu kurang 2 kulah lalu jatuh sesuatu benda yang najis ke dalam air tersebut, maka hukum air tersebut itu najis, tidak bisa mensucikan untuk kita berwudu. Wa illam yataghayyar, sekalipun air tidak berubah. Wal ma'u, sekalipun wa illam yataghayyar, sekalipun air tersebut tidak berubah. Jadi ketika air sedikit atau air yang kurang dari 2 kulah itu kejatuhan benda najis, meskipun air tersebut tidak berubah warnanya, maka hukumnya air tersebut yaitu najis, tidak bisa mensucikan. Wal ma'u, adapun air al-katsiru, yang banyak, la yatanajjasu, itu tidak menjadi najis, illa idza taghayyaru ta'muhu, kecuali jika berubah rasanya air, au launuhu, warnanya air, aurihuhu, atau baunya air. Jadi ketika air banyak atau air yang lebih dari 2 kulah itu tidak najis meskipun dijatuhkan benda najis, asalkan 3 perkara ini tidak berubah. Yang pertama yaitu berubah rasanya, warna, atau baunya. Contoh, rasanya ada agak keasin-asinan, warnanya sudah agak mengkeruh, atau baunya air tersebut sudah menyengat. Itu bisa menjadi najis dan tidak bisa mensucikan. Faslun, adapun sebuah pasal. Mujibatul ghusli, adapun perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Sittatun, itu ada 6 perkara. Ilajul hasyafati, yaitu yang pertama masuknya hasyafah fil fajri, ke dalam farji, wa khurujul mani, dan keluarnya air mani. Jadi syarat sahnya jadi orang tersebut diwajibkan mandi dikarenakan beberapa perkara. Yang pertama yaitu masuknya hasyafah ke dalam farji, dan yang kedua itu keluarnya air mani, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, itu hukumnya tetap wajib mandi. Wal haid, dan yang ketiga yaitu haid. Jadi ketika seseorang perempuan itu mengalami haid, ketika beliau sudah suci, ketika sudah selesai dari haidnya, maka si perempuan tersebut wajib melaksanakan mandi wajib untuk bersesuci. Wan nifas, dan nifas. Wal wiladatu, dan yang kelima melahirkan. Wal mautu, ya, dan yang keenam itu mati, orang yang meninggal.
kita tetap untuk dijaga-jaga, untuk dimandikan mandi wajib. Karena kenapa? Menurut pandangan ulama dan guru yang mengajari saya waktu saya di pesantren, takutnya si mayit ini punya hadas besar atau melakukan hubungan badan dengan istrinya lalu belum sempat untuk mandi wajib. Faslun, adapun sebuah pasal furudul ghusli, adapun fardu-fardunya mandi, ithnani itu ada 2, an-niyatu yaitu niat, wa ta'mimul badani meratakan badan, bil ma'i dengan air. Yaitu fardunya mandi ini itu ada 3. Yang pertama pastinya harus niat. Niat itu seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, yaitu dari hati dan dibarengi dengan melakukannya. Wa ta'mimu bidani meratakan badan dengan seluruh air. Jadi mandi besar itu fardunya itu niat, dan setelah itu meratakan air tersebut terhadap seluruh badan kita, rambut sampai ujung kaki, sampai semuanya terkena basuhan air tersebut. Adapun niatnya, nawaitu ghuslan li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala, saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Lalu setelah itu ratakan air kepada seluruh tubuh sampai tubuh kita itu basah semua. Alhamdulillah. Faslun, adapun sebuah pasal surutul wudu'i, adapun syarat-syaratnya, syarat-syarat wudu, asyaratun ada 10. Al-Islam yaitu Islam, pastinya syarat-syaratnya wudu kita itu harus muslim terlebih dahulu. Masa non muslim ataupun Kristen wudu pastinya tidak syah. Tamyizu, dan yang kedua yaitu tamyiz, wan naqa'u dan suci dari hadas, suci dari najis, anil haid dari haid, wan nafas dan nifas, wa amma dan bebas dari sesuatu, yamna'u yang mencegah, wasulul ma'i terhadap sampainya air. Jadi yang dimaksud ini yaitu ilal basaroti pada kulit. Jadi mencegah segala sesuatu yang menghalangi kulit ini tersampainya air. Contohnya bertato, segala hal apapun yang menghalangi kulit kita itu tidak bisa disentuh oleh air. Wa alla yakuna, hendaknya tidak ada, alal wi pada anggota, ma sesuatu, yughayyiru yang merubah, al-ma'i terhadap air. Wal ilamu, yang keenam mengetahui, bi fardiyati fardunya wudu. Wa alla ya'ti, jadi yang keenam itu kita harus mengetahui fardunya wudu. Wa alla ya'taqida, dan yang ketujuh hendaknya orang tidak meyakini fardhon terhadap fardu, min furudihi dari fardu wudu, sunnatan dianggap sunnah, wal ma'i dan air atau huru yang suci mensucikan. Jadi air tersebut harus suci mensucikan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Wadukhulul waqti, dan masuknya waktu, wal muwalata terus menerus, lidaimil hadasi bagi orang yang terus menerus hadas. Faslun, adapun sebuah pasal nawakidul wudu'i, adapun perkara-perkara yang membatalkan wudu, arba'atu asya'a itu ada 4 perkara. Al-awwalu, adapun yang pertama, al-kharija ada perkara yang keluar, min ahadis sabilaini dari salah satu jalan 2, min kubulin au duburin yaitu dari kubul atau dubur, rihun baik berupa angin, au ghairuhu atau selain angin,
al-aimaniya, kecuali mani. Jadi yang pertama itu yang membatalkan wudhu yaitu keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur, baik itu berupa angin dan lain sebagainya. Namun ada satu yang tidak membatalkan, yaitu keluarnya air mani. Mani itu ternyata tidak najis. Mani itu menurut pandangan ulama adalah hal yang adalah tidak najis. Karena kenapa? Ketika mani itu najis, berarti kita itu juga terbuat dari hal-hal yang najis. Oleh karena itu mani ini tidak najis. Atsani, adapun yang kedua, zawalul akli, hilangnya akal, binaumin, sebab tidur. Jadi ketika kita tertidur itu kita sudah batal wudu. Au ghairihi, atau selain tidur. Atau selain tidur itu contohnya ketika itu mabuk, hilangnya akal. Segala hal yang membuat kita itu hilang akal itu membuat kita itu batalnya wudu. Tapi illa nauma qa'idin, kecuali tidurnya orang yang duduk. Bagaimana cara kita itu tidur tapi tidak membatalkan wudu? Yaitu tidur dengan posisi duduk dengan rapat dan tidak bergerak sama sekali, dan tidurnya hanya begini, dan itu hukumnya tidak membatalkan wudhu. Mumakkinin, yang menetapkan terhadap mak'adatahu, terhadap pantatnya. Jadi tidurnya orang duduk yang menetapkan pantat tidak bergerak-gerak segeser pun. Minal aradi, dari bumi. Asalisu, adapun yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin, ialah bertemunya kedua kulitnya laki-laki, wamro'atin, dan perempuan, kabiraini, yang sama besar keduanya, ajnabiyati, lagi bukan mahram keduanya, min ghairi hailin, tanpa penghalang. Jadi ketika kita bersentuhan terhadap lawan jenis tanpa menggunakan penghalang dan itu bukan mahramnya, maka hukumnya membatalkan wudhu haram. Arabi'u, adapun yang keempat, masu kublil adami, ialah menyentuh kubul anak Adam, au halfati duburi, atau lubang duburnya, bibat nirwahati, dengan telapak tangan, au butunil asobihi, atau bagian dalam jari-jari. Jadi ketika kita itu menyentuh kemaluan atau kubul ataupun dubur, itu membatalkan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun sebuah pasal, mani barang siapa antaqada, yang rusak, batal wudu'uhu, wudu'nya. Hurima, maka diharamkan, alaihi, atas seseorang, arba'atu usya'a, 4 perkara. As-sholatu, yaitu sholat. Jadi bagi beberapa orang yang batal wudu'nya, ada perkara atau diharamkan atas seseorang melakukan 4 perkara. Yang pertama yaitu sholat. Ketika kita batal wudhu, yaitu ketika kita sudah tidak mempunyai wudhu, maka kita itu diharamkan untuk sholat. Dan yang kedua, wattawafu, dan tawaf, wa masul mushaf. Yang ketiga, menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawa mushaf. Menyentuh Al-Quran, maksudnya mushaf ini adalah kitab suci Al-Quran, atau membawa mushaf. Menyentuh itu hukumnya haram, apalagi membawanya. Wa yahrumu, dan haram, alal junubi, atas orang junub. Jadi ketika kita itu junub belum mandi wajib, kita itu diharamkan juga menyentuh mushaf. Sittatu asya'i, 6 beberapa perkara. As-sholatu, yaitu sholat, wa tawaf, dan tawaf, wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawanya, wal lubthu, dan diam, fil masjidi, di dalam masjid,
wa qiraatul Qur'ani dan membaca Al-Qur'an, wa yahrumu dan haram bil haid sebab haid. Jadi yang pertama tadi seseorang junub itu diharamkan beberapa perkara. Yang pertama sholat, tawaf, menjaga mushaf dan membawanya juga, dan diam di dalam masjid itu juga haram bagi orang yang junub, dan membaca Al-Quran juga dilarang bagi orang yang junub, dan haram sebab haid ada 10 perkara. Yang as-sholatu yaitu sholat juga diharamkan bagi seseorang yang haid, maka dari itu perempuan yang sedang haid itu libur ibadahnya, libur sholatnya, bukan libur ibadahnya. Ibadah itu banyak macamnya, namun di sini itu dilarang untuk melakukan sholat. Wa tawafu, yang kedua adalah tawaf. Wa masul mushaf, dan yang ketiga menyentuh mushaf. Wa hamluhu, membawanya juga itu dilarang juga ketika perempuan itu sedang haid. Wal lubathu, diam fil masjid, di dalam masjid. Orang yang haid dilarang berdiam di masjid. Wa qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. As-saumu, dan yang ketujuh ialah puasa. Wat talaku, dan talak. Wal mururu, lewat. Fil masjidi, di dalam masjid. In khofat, jika khawatir. Talwisahu, mengotori masjid. Wa istimda'u, 10 bersenang-senang. Bima, dengan sesuatu. Bainas suroti, yang ada di antara pusar. Warrukbati, dan lutut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun sebuah pasal. Asbabut tayammum, adapun sebab-sebab tayammum. Salah satu itu ada 3. Faqdul ma'i, yaitu yang pertama tidak adanya air. Jadi orang yang bertayammum itu karena tidak adanya air. Wal maradu, dan yang kedua yaitu sakit. Wal ikhtiyaju, dan yang ketiga itu butuh ilaihi, terhadap air. Li'atsi haywainin, karena hausnya hewan. Muhtaramin, yang dimuliakan. Wairul muhtarami, adapun hewan yang tidak dimuliakan. Bentar lagi saya jelaskan lagi. Jadi sebab-sebab orang yang bertayammum itu, yang pertama yaitu tidak adanya air, dan yang kedua kita itu sakit. Sakit di sini juga ada penafsirannya, yaitu ketika kita menyentuh air maka kita itu sakit tersebut akan lebih parah, atau ketika sakit kita itu dilarang menyentuh air atau dianjurkan tidak menyentuh air oleh dokter. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk melakukan tayammum ketika kita ingin melaksanakan sholat. Dan yang ketiga yaitu ketika kita butuh terhadap air, terhadap hausnya hewan. Bukan hanya terhadap hausnya hewan, tetapi juga untuk makhluk kita sendiri. Contoh, ketika kita berada di sebuah hutan atau di sebuah padang pasir, dan di waktu itu hanya ada segelas air, dan air itu hanya digunakan untuk kita untuk menghilangkan dahaga kita, maka dianjurkan untuk melakukan tayammum. Oke, sitatun wal ghairul muhtarami, adapun hewan yang tidak dimuliakan. Sitatu itu ada 6. Yang pertama tarikus sholati, orang-orang meninggalkan sholat. Wazani, orang yang berzina. Orang yang tidak dimuliakan yaitu orang yang meninggalkan sholat. Dan yang kedua orang yang berzina. Yang berzina. Wal murtaddu, dan yang ketiga orang yang murtad. Orang yang murtad itu adalah orang tidak dimuliakan. Apa yang dimaksud orang yang murtad? Yaitu dia sudah tidak meyakini akan adanya Tuhan, tidak meyakini dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Wal kafiru, dan yang keempat yaitu orang kafir. Orang kafir itu tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-harbiyun, yang memerangi. Wal kalbu, dan yang kelima itu anjing. Seekor anjing yang najis itu adalah makhluk yang tidak dimuliakan.
Tapi al-aquru yaitu yang galak, anjing yang galak itu tidak dimuliakan oleh Allah. Wal khinziru, dan yang keenam yaitu adalah babi. Faslun, adapun sebuah pasal surutul tayamumi asyaratun, adapun syarat-syaratnya tayamum itu ada 10 perkara. Ayyakuna, yang pertama hendaknya tayamum biturobin, itu dengan debu. Wa ayyakuna, dan hendaknya ada aturabu tahiron, wa alla yakuna, ada debu itu suci. Dan yang ketiga, hendaknya debu itu tidak mustakmalin mustakmal. Wa alla yukhalitahu, hendaknya debu tidak bercampur. Wakikun, tepung, wa nahuhu, dan sesamanya. Wa ayyak sidahu, hendaknya orang yang tayamum bermaksud wa ayyam saha, dan hendaknya mengusap wajahahu, wajahnya, wa idaihi, dan kedua tangannya, bidor bataini, dengan 2 kali pukulan, wa ayyuzila, dan hendaknya orang menghilangkan an-najasata, terhadap najis, awalan, dalam permulaan. Wa ayyajtahida, dan yang ke-8 hendaknya bersungguh-sungguh fil kiblata, di dalam menghadap kiblat, qablahu, sebelum tayamum. Wa ayyakuna, dan yang ke-9 hendaknya ada atayamuma, apa itu tayamum, ba'da dukhulil waqti, itu telah memasuki waktu sholat. Wa ayyatayamnamu, hendaknya orang bertayamum likulli fardin, untuk setiap sholat fardu. Jadi orang yang bertayamum itu hendaknya kita bertayamum ketika kita setiap melakukan sholat fardu. Ketika kita melaksanakan tayamum sekarang dan sudah melaksanakan sholat fardu, ketika kita ingin melaksanakan sholat fardu lagi, kita harus bertayamum lagi. Faslun, adapun sebuah pasal furudu tayamumi khamsati, adapun fardu-fardu tayamum itu ada 5. Al-awalu, adapun yang pertama, taklut turubu, ialah memindai debu. Asani, adapun yang kedua, an-niyatu, ialah niat. Asalisu, adapun yang ketiga, mahul wajahi, mengusap wajah. Arabi'u, adapun yang keempat, mashul yadaini, mengusap kedua tangan. Ilal mirfaqaini, tanpa kedua siku. Al-khamisu, adapun yang kelima, at-taratibu, ialah tertib, bainal hataini, di antara kedua usapan. Jadi di sini fardu tayamum itu ada 5. Adapun yang pertama ialah memindahi debu dengan kedua telapak tangan. Setelah itu begini, lalu ditepuk-tepuk, lalu dibacakan niat, lalu dibarengi, dan yang ketiga itu mengusapkannya dengan dibarengi niat. Tidak usah banyak-banyak, selama 1 kali saja. Namun ketika kita mengambil debu itu harus berpindah-pindah tempat. Faslun, adapun sebuah pasal mubtilatut tayamumi, adapun perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Salah satu itu ada 3. Yaitu abtala, yang membatalkan al-wudu'a, terhadap wudu. Jadi segala hal yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Waridatu, murtad, bagi orang yang murtad itu juga batalnya tayamum. Watawahumul ma'a, menyangka adanya air. Jadi ketika kita itu sudah suci dari hadas kecil karena kita melaksanakan tayamum, tapi kita itu ragu bahwa sekarang itu ada air, maka tayamum kita itu sudah batal. Kita tuh harus mencari air, atau adanya air waktu kita sudah bertayamum lalu turun hujan, maka tayamum kita itu sudah batal.
Tayamumu jika tayamumnya lihat karena tidak adanya air. Jadi kalau tayamumnya kita itu karena alasannya tidak adanya air, lalu ketika kita sudah melaksanakan tayamum lalu turun hujan, maka tayamum kita itu batal. Namun beda lagi ketika kita melaksanakan tayamum dengan alasan karena kita itu sakit, lalu adanya air ataupun turun hujan, tetap tayamum kita itu tetap sah. Karena kembali dengan niat, karena niat kita bertayamum itu bukan karena tidak adanya air, melainkan karena sakit. Faslun, adapun sebuah pasal an-najasatu, adapun najis salah satu itu ada 3. Mughalladotun, yang pertama yaitu mughalladah, yaitu wa mughaffafa, dan yang kedua mukhaffafa, mutawassitotun, dan yang ketiga mutawassitoh. Al-mughalladatu, adapun najis mughalladah, najasatul qalbi, ialah najis anjing, wal khinziri, dan babi, wa fara'u ahadihima, dan anak dari salah satu anjing babi. Jadi najis mughalladah ini adalah najis yang paling berat, yang dikarenakan itu najis anjing dan babi. Wal muhaffafah, adapun najis muhaffafah, baulus sobiyyi, ialah kencingnya anak laki-laki, alladzi lam yat'am, dan yang bayi tersebut belum makan, ghairul labani, selain air susu ibu, walam yamlugha, dan bayi tersebut belum mencapai al-haulaini, umur 2 tahun. Jadi najis mukhaffafa ini adalah najis yang paling ringan, yang disebabkan oleh air kencing bayi laki-laki yang masih belum berumur 2 tahun dan tidak makan apa-apa selain air susu ibu. Wal mutawassitatu, adapun najis mutawassitoh, yaitu najis ringan atau najis sedang, yaitu selain dari air kencing anak laki-laki, air kencing bayi laki-laki yang masih belum berusia 2 tahun, dan juga selain dari najisnya anjing dan babi, yaitu najis mutawassitoh. Contohnya apa? Contohnya kotoran kita sendiri, air kencing kita sendiri, kotoran hewan dan lain sebagainya, yaitu bisa dikatakan najis mutawassitoh. Faslun, adapun sebuah pasal al-mughalladatu, adapun najis mughalladah, tathuru, itu bisa suci, bisa ghusalatin, dengan 7 kali basuhan, ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan zat najisnya, idahunna, adapun salah satu 7 basuhan, biturabin, dicampur dengan debu, wal mukhaffafatu, adapun najis mukhaffafah. Jadi najis mughalladah itu bisa suci. Najis mughalladah ini adalah najis berat, yaitu bisa suci ketika kita melakukan 7 kali basuhan setelah menghilangkan zat najis. Menggunakan 7 kali basuhan dengan menggunakan air debu dengan 7 kali basuhan. Adapun salah satu 7 basuhan, bitorobin, dicampur dengan debu, wal muhaffadatu, adapun najis al-muhaffadatu, adapun najis mukhaffafah, tathuru, itu bisa suci, birassil ma'i, dengan cara memercikkan air. Jadi najis mukhaffafah ini adalah najis yang paling ringan. Untuk mensucikannya hanya dengan memercikkan air saja, serta merata dan menghilangkan zat najisnya, yaitu hilangkan semua zat najisnya, antara
warna najisnya kencingnya itu dibersihkan sampai terhilang. Adapun najis mutawasito yaitu najis yang sedang, itu terbagi menjadi dua pada bagian. Yang pertama itu ainiyatu, yaitu najis aniyah, wa hukmiyatun, dan yang kedua adalah najis hukmiyah. Al ainiyatu, adapun najis aniyah, allati ialah najis laha launun, yang mempunyai warna, wazihun dan bau, wa ta'mun dan rasa. Jadi najis ainiyah ini yaitu najis mutawassito yang mempunyai tiga jenis, yaitu juga berwarna, bau, dan juga berasa. Min izalati launiha, maka seharusnya menghilangkan warnanya, warihiha dan bau najisnya, wa ta'miha dan juga rasanya. Jadi ketika kita ingin bersuci dari najis mutawassito ainiyah, maka hendaknya kita menghilangkan tiga perkara tersebut, yaitu najis, yaitu dari bau, rasa, bau, dan juga warna. Allati wal hukmiyatu, adapun najis hukmiyah, allati ialah najis la launa, yang tidak berwarna, wala riha dan tidak bau, wala ta'ma dan tidak berasa, laha bagi najis tersebut. Yakfika cukup bagimu, jaza'ul ma'i menghilangkan air, alaiha ke atas najis. Jadi najis mutawassito hukmiyah ini bisa dikatakan najis yang awalnya itu adalah najis mutawassito ainiyah, karena sudah terlalu lama, bisa katakan itu sudah kering, maka hilanglah bau terkadang dan juga rasa dan warnanya. Jadi cara mensucikannya hanya dibasuhkan dengan air dengan cara menghilangkan, lebih baiknya juga hilangkan semua antara bau. Biasanya najis hukmiyah ini tidak bau tapi juga berwarna, ada bekasnya tuh. Lalu bagaimana ketika najis hukmiyah ini sudah dibasuh berkali-kali tapi tetap ada bekasnya? Itu tidak apa-apa hukumnya. Faslun, ini adapun sebuah pasal. Aqallul haid, adapun minimalnya waktu haid. Yaumun ialah sehari, satu. Walailatun dan semalam, ialah sehari satu. Walailatu dan semalam, ghalibuhu adapun umumnya, situn ialah 6 hari, au sab'un atau 7 hari, wa aktsaruhu adapun maksimalnya waktu haid, khamsata asyara yaitu 15 hari. Jadi orang haid itu minimalnya itu adalah 6 hari, ada yang sampai 1 minggu. Lalu batas maksimalnya orang haid itu adalah 15 hari. Aqallut tuhri adapun minimalnya suci bainal haidataini, di antaranya dua haid, khamsata asyara ialah 15. Wa ghalibu adapun kebiasaannya arba'atun yaitu 4, wa isruna dan 20, yauman hari, au salasatu atau 3, wa isruna dan 20, yauman hari, wala hadda dan tidak ada batasan. Li aktsari untuk maksimalnya suci, aqallan nafasi adapun minimalnya nifas, majjatun ialah keluar sekali, wa ghalibu adapun kebiasaannya arba'atu ialah 40 hari, wa aktsaruhu adapun maksimalnya nifas, situna ialah 60 yauman hari, yaitu maksimalnya nifas yaitu adalah 60 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun adapun sebuah pasal. A'dzarus sholatin a'dzarus sholatis nani, adapun uzur-uzurnya sholat itu ada 2, an-naum yaitu yang pertama tidur. Uzurnya waktu sholat itu ada
Yang pertama yaitu tidur, wan nisyanu, dan yang kedua yaitu lupa. Faslun, adapun sebuah pasal. Faslun, adapun sebuah pasal. Surutus sholati, adapun syarat-syarat sholat. Samaniyatu, itu ada 8. Taharatul hadatsaini, yaitu yang pertama itu hadas. Wat-taharatu anin najasati fi thawbi wal badani, dari najis pada baju dan badan, wal makani, dan tempat, sitrul aurati, dan 3 menutup aurat, wastiqbalul kiblati, dan 4 menghadap kiblat, wadukhulul wakti, dan yang kelima masuk waktu, wal ilmu, dan 6 mengetahui, bifaradiyatiha, terhadap fardunya sholat, dan wa alla ya'taqida, dan yang kedua hendaknya tidak meyakini faradon, terhadap fardu, min furudiha, dari fardu-fardunya sholat. Sunnatan, dianggap sunnah. Wajtinabul mubtilata, dan yang ke-8 menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Al-ahdatsu isnani, adapun macam-macam hadas itu ada 2. Asgharu, yaitu hadas kecil, wa akbaru, dan hadas besar. Wa al-asgharu, adapun hadas kecil, ma, ialah hadas aujaba, yang mewajibkan, al-wudu'a wa akbara, wudu. Adapun hadas besar, wudu. Adapun hadas besar, wal akbaru, ma aujaba, yaitu yang mengharuskan mandi wajib. Jadi bedanya hadas besar dan hadas kecil, yaitu ketika orang hadas kecil, maka dia diharuskan untuk berwudu. Namun ketika orang hadas besar, maka ia diharuskan untuk untuk dianjurkan atau diwajibkan mandi besar. Al-auratu, adapun macam-macam aurat. Arba'u, itu ada 4. Auratul rajulil mutlaqon, yang pertama aurat laki-laki dengan mutlak. Wal amratu, dan aurat perempuan budak. Fi sholati, di dalam sholat. Ma, ialah bagian baina syurati, yang ada di antara pusar. Warukbati, dan lutut. Wa hurrati fi sholati jami'atul badaniha, ialah seluruh badan. Ma, yaitu bagian siwal wujihi wal kaffaini. Wa auratul hurrati, dan yang ketiga auratnya perempuan merdeka. Wal amati, dan budaknya perempuan. Indal ajanibi, bersama orang yang bukan mahram. Jami'ul badani, ialah seluruh badan. Wa inda rimihima, dan yang keempat ketika bersama mahramnya. Wan nisa'a, dan para perempuan. Ma, ialah bagian baina syurati, yang ada di antara pusar, warukbata, dan lutut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun sebuah pasal. Arkanus sholati, adapun rukun-rukun sholat. Sab'atu asyara, itu ada 17. Al-awwalu an-niyatu ats-tsani, adapun yang pertama yaitu niat. Ats-tsani, adapun yang kedua takbiratul ihram. Ats-tsilasatu, adapun yang ketiga al-qiyamu, ialah berdiri. Ala qadira, atas orang yang mampu. Fil faradi, dalam salat fardu. Ar-rabi'u, yang keempat qiraatul fatihati, membaca al-fatihah. Al-khamisu, adapun yang kelima ar-ruku'i, ruku'. As-sadisu, adapun yang keenam at-tumanina fihi, di dalam ruku'. Adapun yang ketujuh al-i'tidalu, yaitu i'tidal. As-tsaminu, adapun yang kedelapan at-tumanina, yaitu tumanina. Tumanina tersebut adalah seperti jeda. Fihi, di dalam i'tidal. At-tasi'u, adapun yang ke-9 as-sujudi, yaitu sujud. Marotaini, dengan kedua kali. Al-ashiru, adapun yang
ke-10 at-tumakninah. Tumakninah itu kayak berhenti sejenak seperti sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Itu sudah tumakninah. Seperti juga subhana rabbil a'la. Kita membaca subhana rabbil a'la itu sudah tumakninah. Fihi di dalam sujud al-hadiyati asyara adapun yang ke-11 al-julusu ialah duduk bainas sajdataini di antara dua sujud ats-tsaniyata asyara adapun yang ke-12 at-tumanina ialah tumanina fihi di dalam duduk ats-tsalitsah asyara at-tasyahhudu al-akhiru yang akhir arabi'at asyara adapun yang ke-14 al-qu'udu duduk fihi di dalam tasyahud akhir al-khamisah asyara adapun yang ke-15 as-salatu membaca salawat ala nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi di dalam tasyahud akhir as-sadisah asyara adapun yang ke-16 as-salam ialah salam as-sabi'ah asyara adapun yang ke-17 at-tartib ialah tertib di sini tetap yaitu berurutan dari yang pertama hingga akhir yaitu kita harus tetap tertib berurutan. Faslun bismillahirrahmanirrahim. Faslun adapun sebuah pasal an-niyatu adapun niat salah satu darajatin mempunyai 3 beberapa tingkatan. Ingkanati sholatu yaitu jika ada sholat faradun wajaba faradu maka wajib qasdul fi'li yang pertama menyengaja pekerjaan watta'yinu dan yang kedua menentukan sholat wa faradiyatu dan yang ketiga kefaraduan wa ingkanat jika ada sholat nafilatan itu sunnah muaqqata yang memiliki waktu karotibatan seperti sholat rawatib au dzati sababin atau sholat yang memiliki sebab wajaba maka wajib qasdul fi'li menyengaja pekerjaan. Jadi ketika kita ingin melaksanakan sholat sunnah yang diwaktukan seperti sholat rawatib maka maka diwajibkan untuk menyengaja pekerjaan, disengaja at-ta'yinu dan menentukan sholat wa ingkanat jika ada sholat nafilatan itu sunnah mutlaqatan yang mutlak wajib maka wajib qasdul fi'li menyengaja pekerjaan fakot saja al-fi'lu adapun yang dimaksud fi'lu usolli ialah lafaz usolli wa ta'yinu adapun yang dinamakan ta'yin zuhron ialah lafaz zuhron au asyron atau asyron wal faradiyatun adapun yang dinamakan faradon ialah lafaz faradon. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun adapun suatu pasal Surutul takbiratul ihram adapun syarat-syarat takbiratul ihram sitatu asyara itu ada 16 antaqa yang pertama hendaknya dikerjakan halatal qiyamah di dalam keadaan berdiri fil faradi di dalam salat fardu wa antakuna dan yang kedua hendaknya takbir itu bil arabiyati dengan bahasa Arab wa antakuna dan yang ketiga hendaknya takbir itu bilafzil jalalati itu menggunakan lafaz jalalah wa bilafzi akbaru dan yang keempat menggunakan lafaz akbar wa tartibu dan yang kelima yaitu tertib bainal lafdaini di antara dua lafaz wa alla yamudda dan yang keenam hendaknya tidak membaca panjang hamzatul jalalah hamzahnya lafaz jalalah wa adamu muddiba'i akbar dan yang ketujuh tidak adanya bacaan panjang pada baknya lafaz akbar wa alla yushaddida dan yang ke-8 hendaknya tidak mentasydid al-ba'a pada huruf ba wa alla yazida dan yang ke-9 hendaknya tidak menambah wawan huruf wawu sakinatan yang rukun au mutaharrikatan atau berharkat bainal kalimataini di antara dua kalimat wa alla yazila dan yang ke-10 hendaknya tidak menambah wawan huruf wawu qalbal jalalati sebelum lafaz jalalah
wa alla yakifa, dan yang ke-11 hendaknya tidak berhenti baina kalimatai takbiri wa fatan, di antara dua kalimat takbir, di antara berhenti tawilatan yang lama, wala qasiratan, dan tidak berhenti yang pendek, wa ayyusmi'a, dan yang kedua hendaknya minimal mendengarkan nafsahu terhadap dirinya sendiri, jami'al hurufiha, terhadap semua huruf takbir, wadukhulil waktu, dan 13 masuk waktu, fil muaqqati, dalam salat yang memiliki waktu, wa iqa'uha, dan 15 melaksanakan takbir hala istiqbali, seraya menghadap kiblat, wa alla yukhilla, dan 15 tidak menyalahi biharfi, dengan huruf min hurufiha, dari huruf-hurufnya takbir, wa takhiru takbiratil ma'mum, dan juga jelas mengakhiri takbirnya makmum, takbiril imam, dari takbirnya imam. Faslun, adapun sebuah pasal tasdidatul Fatihah. Adapun tasdidnya Al-Fatihah, arba'ata asyara, itu ada 14. Bismillah, adapun lafaz bismillah, fauqal lali, ialah ada di atas lam. Ar-Rahman, adapun lafaz Ar-Rahman, fauqar ra'i, ialah ada di atas ra. Ar-Rahimi, adapun lafaz Ar-Rahim, fauqar ra'a, ialah di atas ra. Adapun lafaz Alhamdulillah, fauqa lamil jalalati, ialah ada di atas lam jalalah. Rabbil alamin, adapun lafaz Rabbil alamin, fauqal ba'i, ialah ada di atas ba. Ar-Rahman, adapun lafaz Ar-Rahman, fauqar ra'i, ialah ada di atas ra. Ar-Rahim, adapun lafaz Ar-Rahim, fauqar ra'i, ialah ada di atas ra. Tasdid pada Al-Fatihah. Malikil yaumiddin, adapun lafaz malikal middin, fauqad dali, ialah ada di atas dal. Iyyaka na'budu, adapun lafaz iyyaka na'budu, fauqal ya'a, ialah ada di atas ya. Wa iyyaka nasta'in, adapun lafaz wa iyyaka nasta'in, fauqal ya'i, ialah ada di atas ya. Ihdinas siratal mustaqim, adapun lafaz ihdinas siratal mustaqim, ialah di atas shad. Siratal ladzina, adapun lafaz siratal ladzina, fauqal lami, di atas lam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, adapun lafaz an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, fauqad dadi wal lami, ada di atas dot dan lam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini sebuah pasal. Surutus sujud, adapun syarat-syaratnya sujud. Sab'atun, itu ada 7. Ayus judu, hendaknya sujud. Yang pertama yaitu hendaknya sujud ala sab'ati a'da'in, ada atas 7 beberapa anggota. Ini syarat-syaratnya wudu. Wa antakuna, dan yang kedua hendaknya sujud jabahatatu, keadaan dahi maksufatan, terbuka. Jadi dalam keadaan sujud kita itu dahi ini dalam keadaan terbuka, tidak tertutup apapun, rambut atau lain sebagainya yang menghalangi dahi untuk bersujud. Wattahamulu, dan yang ketiga menekan biroksihi, dengan kepalanya. Jadi ketika dahi sudah menyentuh lantai atau sejadah maka ditekan oleh kepala. Wa adamul huwiyi, dan yang keempat tidak turun li ghairihi, untuk selain sujud. Wa alla yasjuda, dan yang kelima hendaknya tidak sujud ala syai'in, pada sesuatu, yataharraka, yang bergerak, biharakati, dengan gerakannya. Waratifa'u ausafilihi, dan yang keenam meninggalkan bagian-bagian bawah orang.
ala a'alihi atas bagian-bagian atas orang, wa tuma'ninah dan yang ketujuh tuma'ninah fihi di dalam sujud. Khatimatu penutup, yaitu fi'l sujudi anggota sujud, sujudi adapun anggota-anggota sujud, sab'atun itu ada 7. Al-jabahatu yaitu yang pertama adalah dahi, wa butunu telap dan yang kedua telapak tangan, al-kafaini 2 dan 3, warukbatani dan yang kedua itu 4 dan 5 itu lutut, wa butunu usabi'ir rijlaini 6 dan 7 dan bagian-bagian dalam jari-jari kedua kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun adapun sebuah pasal, tasdidatut tasyahudi, adapun tasdidnya tasyahud. Inda wa insyuruna itu ada 21, khamsun adapun yang 5, fi akmali itu di dalam sempurnanya tasyahud. Wasyatatu ansyara adapun yang 16, fi uqallalihi ialah di dalam minimalnya tasyahud, atihiyatu adapun lafaz atiyatu alat ta'i wal ya'i dan ya ialah ada di atas ta dan ya. Al mubarakatus sholawat adapun lafaz al mubarakatus sholawat ala shodi ialah ada di atas shod. At-tayyibatu adapun lafaz at-tayyibatu ala ta'i itu ada di atas ta, wal ya'i dan ya. Lillahi adapun lafaz lillahi ala lamil jalalati ialah ada di atas lam jalalah. Assalamu adapun lafaz assalam ala sini ialah ada di atas sin. Alaika ayyuhan nabiyyu adapun lafaz alaika ayyuhan nabiyyu alal ya'i ialah di atas ya, wan nuni dan nun, wal ya'i dan ya, war rahmatullahi adapun lafaz rahmatullahi alala mil jalalati ialah ada di atas lam jalalah. Wa barakatuhus salam adapun lafaz wa barakatuhus salam ala sayni ialah di atas sin. Alaina wa ala ibadillahi adapun lafaz alaina wa ala ibadillahi wa ala lamil jalala ialah ada di atas lam jalala. As-shalihin adapun lafaz as-shalihin ala shadi ialah ada di atas shad. Ashhadu an la ilaha adapun lafaz ashhadu an la ilaha ala lami allafin ialah ada di atas lam alif. Illallahu adapun lafaz illallahu ala lami alifin ialah di atas lam alif, walamil jalalah dan lam jalalah. Wa ashhadu anna adapun lafaz wa ashhadu anna ala nuni ialah ada di atas nun. Muhammadur Rasulullah adapun lafaz Muhammadur Rasulullah ala mimi Muhammadin ialah ada di atas mim. Lafaz Muhammad wa ala ra'i dan di atas ra, wa ala lamil balala dan di atas lam jalala. Jadi yang 5 tasdidnya tasyahud ada 21, yang 5 ada pada bacaan sempurna dan yang 16 ada pada bacaan paling yang mencukupi. Maksudnya bila dibaca dengan sempurna maka tasdidnya ada 21, bila disingkat sudah mencukupi bacaan pada 16 tasydid. Baik, terima kasih telah menyaksikan atau menonton video ini. Kurang lebihnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.